Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang mana yang telah memberikan kita nikmat serta kesadaran untuk menghadiri acara yang mulia ini. Dan tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya baik teman-teman, alhamdulillah hari ini adalah acara yang pertama dari sekolah profetik yang diselenggarakan oleh SID Institute. Jadi untuk teman-teman yang baru saja mengikuti acara SID Institute, belum tahu apa SID Institute, akan saya jelaskan sedikit. Jadi SID Institute adalah komunitas pemikiran dan peradaban Islam yang di dalamnya berkumpul mahasiswa, dosen, pakar, pegiat dari berbagai latar belakang bidang studi yang konsen membangun peradaban Islam dengan ilmu. SID Institute sendiri berangkat dari gagasan Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, yaitu Islamisasi ilmu. Visi kami adalah menjadi komunitas yang melahirkan intelektual muslim yang beradab. Sedangkan pola gerakan kami adalah internalisasi, diseminasi, gagasan, dan aktualisasi. Sehingga selain menjadi seorang pemikir muslim, kami juga bercita-cita dapat menjadi social engineer, yaitu tidak hanya bergerak dalam ranah akademis tapi juga praktis. Dan Pak Andika sendiri merupakan pembina utama dari SID Institute. Selain itu ada beberapa pembimbing lainnya seperti Ustadz Arif Wibowo, Ustadz Fuad, dan Dr. Dian Purworini. Untuk lebih lanjut mengenai SID Institute bisa cek di Instagram kami di @SIDInstitute. Oke, baik. Hari ini adalah acara sekolah profetik yang pertama dengan judul tema kritik terhadap industrialisasi masyarakat teknologis dan monetisasi society. Jadi tema besar dari sekolah profetik ini adalah membaca pemikiran dari Mbah Kunto, Pak Kunto Wijoyo. Ini sebenarnya apa sih makna profetik tersendiri? Apakah profetik tersendiri mengandung makna yang mampu mentransformasikan kehidupan masyarakat, dan bagaimana sebenarnya memahami makna profetik menurut Kunto Wijoyo tersebut? Ini tanpa panjang dan lebar, mungkin langsung saja kita sambut pembicara sekolah profetik kita, yaitu beliau Pak Andika, merupakan pembina SID Institute dan dosen arsitektur UMS. Dan sebelumnya mungkin saya akan membacakan CV beliau. Nama lengkap Andika Saputra, tempat tanggal lahir Denpasar 26 November 1987. Nama ayah Widodo Cahyono, nama ibu Tri Kuswandari, nama adik Indra Saputra, nama istri Nurul Umatun, nama anak Esa Falsafah Saputra, agama Islam, status menikah. Beliau bertinggal di Perumahan Gading Regensi 2 nomor C13 Jalan Indronoto, Ngabean, Kartasura, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Nomor telepon beliau, mungkin ini bisa dicatat ya teman-teman. Barangkali ada keperluan bersama beliau. Ini nomor telepon beliau 081 3533 05905. Beliau juga aktif menulis di website www.andikasaputra.net. Alamat email beliau andikasaputra87@yahoo.com. Beliau lulus dari Sarjana Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Warmadewa Denpasar, Bali, S2 di Universitas Gadjah Mada, di S2 Teknik Arsitektur dan Perencanaan. Masya Allah, IPK beliau 4 nih, kumlot. Luar biasa sekali. Oke, baik teman-teman. Nanti bisa saya share karena banyak sekali ini muatan dari CV beliau. Ada 12 lembar kalau nggak salah. Nanti saya share di grup. Baik Pak Andika, nanti waktunya menyampaikan materi
sekitar 50 menit, nanti sisanya kita pakai untuk tanya jawab dengan peserta. Insya Allah, kita usahakan. Oke Pak, monggo silahkan. Langsung ya, Mas Oke. Aziz. Langsung Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Di rangkaian materi pertama sekolah profetik ya, kita akan mengulas atau membicarakan kritik yang disampaikan oleh Mbah Kunto terhadap budaya industri. Jadi seluruh bangunan pemikiran beliau ya, yang nanti akan kita uraikan dari bagian per bagian gitu ya, sehingga kita dapat memahami pemikiran Mbah Kunto ini secara menyeluruh ya. Seluruh bangunan pemikiran beliau itu dilatar belakangi oleh kritik beliau terhadap budaya industri. Jadi konteks pemikiran beliau adalah budaya industri dan kritik terhadapnya. Apakah nanti kita bicara ilmu sosial profetik, kita berbicara islamisasi ilmu pengetahuan, kita berbicara mistifikasi Islam dan lain sebagainya, pemikiran-pemikiran Mbah Kunto itu dalam konteks untuk menanggapi budaya industri. Ini yang harus dipahami dulu oleh kawan-kawan semua. Sehingga memang tepat kalau ada yang mengatakan pemikiran Kunto Wijoyo ini atau pemikiran Mbah Kunto ini memang konteks dengan realitas kehidupan bangsa Indonesia pada masa modern. Ya. Jadi pemikiran beliau memang berangkat dari permasalahan yang beliau alami dan beliau lihat sehari-hari di dalam lingkungan kehidupan beliau. Dari situlah beliau kemudian merefleksikan pengalaman hidup itu menjadi sebuah gagasan. Yang nanti akan kita sampaikan dari setiap materi, gagasan-gagasan atau bagian-bagian penting dari gagasan beliau secara menyeluruh. Gitu ya. Nah, sayangnya ya, bagi para pembicara Kunto Wijoyo ya, yang saya dapati di berbagai forum gitu ya, melepaskan gagasan Kunto Wijoyo dari kritik terhadap budaya industri ini. Padahal konteks pemikiran besar beliau itu konteksnya atau latar belakangnya adalah kritik terhadap budaya industri. Ya. Sehingga dengan melepaskannya dari konteks budaya industri tentu pembacaan terhadap Kunto Wijoyo tidak akan pernah tepat gitu ya. Dan bahkan seringkali digunakan secara ideologis untuk menyerang kelompok atau komunitas yang berbeda pandangan. Nah, ini sangat disayangkan, saya beberapa kali mendapati itu ya, pengkajian atau pembacaan terhadap Mbah Kunto ya, yang disampaikan secara ideologis untuk ngamplengi komunitas lain yang berbeda pandangan dengan pandangan yang dianut. Ini justru mengkhianati sendiri pemikiran Mbah Kunto ya, karena beliau sangat menjunjung tinggi Islam sebagai ilmu, bukan Islam sebagai ideologi. Nah, ini menariknya, ketika memasuki budaya industri dan melakukan kritik terhadap budaya industri, Mbah Kunto justru menawarkan Islam sebagai ilmu, bukan Islam sebagai ideologi untuk melawan kapitalisme, melawan sosialisme dan melawan yang isme yang lain gitu ya. Beliau justru menawarkan solusinya Islam sebagai ilmu. Yang nanti kita akan pada waktunya membahas itu gitu ya. Mengapa harus Islam sebagai ilmu? Kenapa tidak Islam sebagai ideologi? Apalagi Islam sebagai sebuah pemikiran mistik gitu ya dalam alam budaya industri. Nah, mengapa tidak dimulai dengan membicarakan kritik Mbah Kunto terhadap budaya industri pada berbagai pengkajian-pengkajian atau pembacaan terhadap pemikiran beliau? Masalahnya begini ya, kritik yang beliau sampaikan ya, terkait dengan industrialisasi ya, atau budaya industri ya, kritik ini disampaikan oleh beliau secara masif bukan di dalam karya magnum opus beliau. Nah, ini juga menjadi sebuah kendala yang lain
ketika orang berbicara Kunto Wijoyo hanya mencukupkan pada dua sumber referensi. Ya. Yang pertama adalah paradigma Islam, yang merupakan buku induknya Kunto Wijoyo. Ya. Yang kedua adalah Islam sebagai ilmu. Ya. Yang lebih menyedihkan lagi, Islam sebagai ilmu itu dilepaskan dari paradigma Islam. Padahal buku Islam sebagai ilmu itu tidak bisa berbicara banyak mengenai pemikiran Kunto Wijoyo kalau dilepaskan dari paradigma Islam. Karena buku kecil itu, ya, yang merupakan buku pemikiran terakhirnya Mbah Kunto sebelum meninggal, ya, buku kecil itu, ya, merupakan ringkasan dari buku paradigma Islam. Buku itu tidak akan bisa banyak berbunyi kalau kita tidak membaca paradigma Islam. Ya. Kebanyakan pembaca dan pengkaji Mbah Kunto selalu merujuk pemikiran Mbah Kunto dari dua buku tersebut. Padahal konteks penulisan buku tersebut dan buku-buku beliau yang lain seperti Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia, kemudian Selamat Datang Realitas, Selamat Tinggal Mitos, dan lain sebagainya itu, ya, itu semuanya berawal dari satu buku. Berawal dari satu buku yang berjudul Budaya dan Masyarakat. Ini buku pertama yang harus dibaca oleh pembaca dan pengkaji Mbah Kunto, ya, untuk memahami konteks dari pemikiran beliau secara menyeluruh. Tanpa memahami buku ini tidak akan nyambung membaca buku-buku beliau yang lain. Sehingga mudah sekali pemikiran Mbah Kunto ini dilepaskan dari konteksnya. Ya. Jadi buku Budaya dan Manusia ini merupakan buku konteks atau buku yang menjelaskan latar belakang pemikiran Mbah Kunto. Dan di buku inilah Mbah Kunto secara masif mengkritik budaya industri. Nah, yang semua nanti bangunan pemikiran beliau secara menyeluruh dan semua bagian-bagiannya, ya, objektifikasi kah, kemudian Islam sebagai ilmu kah, dan yang lainnya itu dalam rangka atau dalam konteks, dalam latar belakang kritik beliau terhadap budaya industri. Dan bagaimana merekonstruksi kondisi kehidupan manusia, khususnya umat Islam dalam budaya industri itu. Silakan bagi kawan-kawan, khususnya yang peserta intensif itu, ya, cari buku ini. Buku Budaya dan Manusia. Kesulitan kedua, ya, atau ya, permasalahan kedua dari tidak tepatnya pembacaan terhadap Mbah Kunto, selain karena tidak dirujuk pada referensi latar ini, referensi yang menjelaskan latar belakang pemikiran Mbah Kunto secara keseluruhan, ya. Permasalahan kedua, cara Mbah Kunto menulis ini dengan cara artikel lepas, gitu. Kawan-kawan kalau membaca berbagai buku beliau, buku pemikiran, ya, buku non-fiksi, itu adalah kumpulan dari berbagai tulisan-tulisan beliau. Kecuali Islam sebagai ilmu, ya, buku itu memang buku ringkasan, beliau mengumpulkan tema-tema sejenis, ya, dari buku paradigma Islam khususnya untuk dibendel menjadi satu buku yang berkaitan dengan ilmu sosial profetik, ya, tema ilmu sosial profetik. Tapi seluruh buku beliau adalah buku yang merupakan kumpulan dari tulisan lepas. Nah, disinilah kita sangat berterima kasih kepada Pak Priyono, yang beliau meninggal pada beberapa waktu yang lalu. Ya, salah satu jasa besar beliau adalah beliau mendorong atau membantu Mbah Kunto untuk mengumpulkan tulisan-tulisan lepas beliau untuk dijadikan dalam satu buku dalam berbagai buku beliau, gitu ya. Nah, dikarenakan buku-buku pemikiran beliau adalah kumpulan dari tulisan-tulisan lepas, ya, tidak banyak orang bisa sabar untuk membaca keseluruhan tulisan, ya, dan mencari benang merah dari tulisan-tulisan beliau yang terserak itu. Gitu. Karena tentu beda antara buku yang ditulis secara utuh
dengan buku yang merupakan kumpulan dari tulisan lepas gitu ya. Butuh usaha lebih untuk mencari benang merah, menstrukturkan gagasan, dan mengumpulkan gagasan-gagasan beliau yang terserak di berbagai halaman itu, atau dari berbagai judul tulisan lepas itu ya. Ini kesusahan tersendiri untuk membaca Mbah Kunto dengan tepat ya. Sehingga sebenarnya ya diselenggarakannya sekolah profetik ini ya, selain tentu saja ini merupakan program SIT Institute untuk peningkatan kualitas intelektual Pegiat Institute dan kawan-kawan jejaring SIT Institute ya. Bagi saya sendiri, sekolah ini memiliki kepentingan bagi saya untuk mengkerangkakan atau menstrukturkan seluruh gagasan Mbah Kunto yang terserak itu. Sehingga saya dipaksa dengan adanya sekolah ini untuk mengumpulkan gagasan-gagasan beliau yang terserak di berbagai tulisan lepas beliau di berbagai buku gitu ya. Sehingga mudah saja kemudian pembaca Kunto Wijoyo ini untuk langsung merujuk pada buku Islam sebagai ilmu, karena itu satu-satunya buku Mbah Kunto yang bisa kita katakan buku yang bersifat penuh gitu ya, buku utuh gitu ya. Sementara untuk membaca buku-buku yang lain harus punya usaha lebih untuk mencari keterkaitan atau benang merah dari setiap tulisan lepas itu. Sehingga memang buku yang paling mudah dibaca ya buku Islam sebagai ilmu. Paling mudah dibaca ya belum tentu paling mudah dipahami. Sehingga kita akan mulai dengan kritik Mbah Kunto terhadap budaya industri ya, untuk kita memahami konteks atau latar belakang pemikiran Mbah Kunto secara menyeluruh. Sebagaimana dilihat dalam gambar ini ya, inilah lanskap kehidupan manusia pada zaman modern yang dihidupi dengan mode budaya industri ya, atau yang digerakkan dengan mode budaya industri, sehingga muncullah lanskap kehidupan yang seperti ini ya. Ini seperti memasuki fase industri jasa gitu ya. Sebelumnya adalah industri kantor. Tentu untuk merealisasikan pemikiran Mbah Kunto kita harus melakukan rekontekstualisasi kembali, karena Mbah Kunto tidak berbicara pada konteks industri kecerdasan sekarang ya. Beliau hanya berbicara sampai industri informasi gitu ya. Nah, ini nanti menjadi tugas kawan-kawan ya, bagaimana untuk melanjutkan pemikiran Mbah Kunto yang berangkat dari akar permasalahan bangsa Indonesia menghadapi budaya industri. Nah, seluruh kritik Mbah Kunto terhadap budaya industri itu sebenarnya kesimpulannya pada quote ini ya, kesimpulannya pada quote ini. Ini saya menggunakan buku Budaya dan Manusia cetakan baru ya, yang sudah dicetak kembali oleh Tiara Wacana, itu terbitan tahun 2006 gitu ya. Cetakan pertamanya itu sekitar tahun 1984 kalau tidak salah, nanti kita akan lihat ya. Jadi kesimpulan Mbah Kunto ya, manusia modern itu telah membangun dunianya, lanskap kehidupannya sebagai sebuah mesin yang menakjubkan. Ya. Jadi kondisi kehidupan kita itu ya layaknya sebuah mesin yang menakjubkan ya. Menarik sekali beliau menggunakan analoginya mesin ya, karena analogi mesin itu ciri khas modernisme ya. Analogi mesin, kemudian nanti pada masa informasi dan sampai sekarang digunakannya analogi informasi atau sistem informasi gitu ya, analogi komputer gitu ya. Sekarang untuk berbicara budaya industri awal beliau menggunakan analoginya mesin gitu ya. Jadi lanskap kehidupan itu bagaikan sebuah mesin yang menakjubkan ya. Tidak pernah terjadi dalam sejarah hidup manusia ya perubahan yang drastis sekali terhadap lingkungan kehidupannya ya. Tidak sampai berumur 1 abad, seluruh lanskap kehidupan umat manusia di seluruh dunia itu berubah. Kalau kita berbicara teknologi, karena awal mulanya ditemukan mesin, dari mesin uap dan segala macam itu. Sehingga kalau kita berbicara dalam lingkup arsitektur, ya arsitek-arsitek modern, ya Le Corbusier,
Mies van der Rohe, kemudian Walter Gropius, itu ketika berbicara arsitektur yang konteksnya di sana adalah ruang kehidupan manusia, selalu menganalogikannya dengan mesin. Seperti Le Corbusier mengatakan, rumah itu ya sebuah mesin untuk kita hidup, untuk kita tinggal. Analoginya mesin, ini menarik ya. Nanti postmodernisme itu menolak analogi mesin ini dengan menggantinya dengan analogi organik ya. Kehidupan dianalogikan dengan struktur manusia, dianalogikan dengan struktur alam, struktur tumbuhan, nah begitu-begitu ya. Analogi mesin ini memang ciri khas dari pemikiran modernisme. Nah, tetapi kemenakjuban itu ya, yang sudah merubah kondisi lanskap kehidupan manusia bagikan sebuah mesin, ternyata mesin itu justru menguasai manusia. Nah, disinilah pintu masuk kritik Mbah Kunto terhadap budaya industri. Manusia menciptakan mesin, dengan mesin itu kemudian manusia merubah lingkungan kehidupannya, sampai pada satu titik justru manusia yang dikontrol atau dikuasai oleh mesin yang dia ciptakan. Disinilah Mbah Kunto nanti berbicara dampak-dampak dari budaya industri terhadap kehidupan manusia. Nanti bagaimana cara melakukan transformasi, alatnya adalah ilmu sosial profetik. Nah, gitu. Ya. Jadi rangkaiannya di sana. Ya. Jadi kritik budaya industri ini berarti mengandaikan adanya hal-hal buruk terhadap budaya industri yang sedang berjalan sampai sekarang ini kita alami. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi hal-hal buruk tersebut dan menjadikan kondisi kehidupan kita ideal, ya, dengan cara melakukan transformasi. Ya, alatnya adalah ilmu sosial profetik. Jadi ilmu sosial profetik itu hanya alat bagi Mbah Kunto untuk melakukan transformasi kehidupan umat manusia. Sehingga memang karakter pemikiran Mbah Kunto ini pergerakan lapangan gitu ya. Melakukan transformasi di lapangan. Ya, tidak bisa hanya di ruang-ruang akademik gitu ya. Tidak bisa hanya keluar masuk hotel untuk seminar, namanya keluar masuk di jurnal terakreditasi, nggak bisa ya. Karena pada akhirnya pembicaraan atau pembacaan tentang pemikiran Mbah Kunto, ya hasil akhirnya realitas itu harus berubah. Realitas kehidupan kita yang sudah dirongrong budaya industri itu harus berubah. Gitu. Sehingga tadi tepat disampaikan Mas Aziz ya, SEED Institute ini harus menjadi social engineer ya. Jangan isi perut dan mengumpulkan sertifikat tok di hotel-hotel dari satu seminar ke seminar yang lain. Itu mengkhianati Mbah Kunto itu ya. Kita bicara dulu sekilas kehidupannya Mbah Kunto. Ya, latar belakang pendidikan formal beliau di ilmu sejarah ya, S1 sampai S3 beliau di ilmu sejarah, ya. S3 beliau di University of Columbia. Ya. Beliau ya sejak SD, setingkat SD gitu ya, di MI sampai SMP itu beliau tinggal bersama mbahnya, kakeknya di Klaten, di daerah Klaten gitu ya. Pada fase inilah Mbah Kunto itu dengan mata beliau sendiri, ini kesaksian yang disampaikan oleh Bu Susi ya, Bu Susi itu istri beliau. Pada fase kehidupan inilah Mbah Kunto itu mendapatkan bahan-bahan kehidupan untuk direfleksikan. Apa itu bahan-bahan kehidupan yang beliau langsung tatap dengan kedua mata beliau ya? Di daerah tempat tinggal mbah beliau itu ya, merupakan pusat kerajinan tenun. Mayoritas masyarakat di sana pengrajin tenun. Ya. Kemudian terjadilah industrialisasi yang menggusur atau melindas itu kerajinan, sehingga kolaps itu kerajinan tenun di sana. Akibat adanya industrialisasi yang digerakkan oleh pemerintah atas sokongan dari pemodal swasta. Ya. Kolaps lah itu. Dan itu menimbulkan kesedihan beliau. Ya. Yang awalnya di sana menjadi kerajinan tenun, ya tiba-tiba kolaps ya. Ya. Karena adanya proses industrialisasi yang melindas pengrajin-pengrajin kecil itu. Kemudian beliau juga mendapati banyaknya tetangga beliau di desa itu ya, yang diculik oleh pemerintah, disiksa oleh pemerintah atas tuduhan makar, atas tuduhan menentang pihak pemerintah yang kemudian dipulangkan dalam kondisi cacat bahkan meninggal. Gitu ya.
itu membekas dalam pemikiran Mbah Kunto. Yang itu beliau terus-menerus refleksikan pengalaman kecil beliau itu, gitu ya. Dan nanti sampai besar, sampai dalam kedewasaan intelektual, beliau mencoba untuk menghadapi realitas itu, ya, dengan pemikiran beliau. Dalam kegiatan ilmiah beliau, ya, yang berangkat dari kondisi ketertindasan itu, ya, ketertindasan satu sisi ketertindasan oleh industrialisasi yang disokong oleh pemodal swasta, dan di sisi lain ketertindasan terhadap pihak pemerintah yang opresif, nah, gitu ya. Itu harus terhenti, ya, kegiatan intelektual beliau itu harus terhenti sementara ketika pada Januari 1992 beliau terkena penyakit, ya, virus otak yang merusak sebagian sel otak kecil beliau sehingga beliau mengalami kecacatan dalam fisik dan motorik beliau, gitu ya. Beliau tidak bisa beraktivitas seperti manusia sehat pada umumnya, gitu ya. Beliau bahkan kalau tidak salah cerita dari Bu Susti itu sampai 4 bulan atau 5 bulan harus dirawat di Sarjito, ya, karena untuk menyembuhkan dari sakit ini, dan itu terapinya bertahun-tahun, gitu ya. Barulah pada akhir tahun 1993 Mbah Kunto itu setelah mengalami terapi hampir setahun lebih itu, ya, beliau mencoba untuk belajar mengetik dengan komputer pada masa itu. Tangan yang bisa digerakkan itu hanya tangan telunjuk jari telunjuk kiri. Nah, cuma satu jari itu untuk mengetik seluruh karya-karya beliau pasca beliau sakit. Jadi beliau hanya mengetik dengan satu jari. Inilah yang menyebabkan buku-buku beliau sifatnya tulisan lepas karena keterbatasan stamina beliau untuk mengetik dengan satu jari itu. Ya, bisa bayangkan ya. Coba kawan-kawan lah mengetik gitu ya. 10 sampai 15 halaman makalah gitu dengan 10 jari gitu ya. Sekarang coba dengan satu jari telunjuk kiri. Tentu stamina dan tingkat stresnya akan berbeda. Itu menyebabkan tulisan-tulisan beliau ini memang tulisan lepas gitu ya, yang dikumpulkan menjadi satu buku karena keterbatasan fisik dan motorik beliau. Dan pada fase sakit beliau ini juga beliau mengalami kendala untuk berbicara, sehingga Bu Susi, istri beliau, menjadi juru bicara beliau, termasuk Bu Susi lah yang membacakan pidato pengukuhan guru besar Mbah Kunto, ya, di ilmu budaya UGM. Sementara buku-buku sebelum beliau sakit mengapa tetap menggunakan model tulisan lepas, karena diceritakan oleh Pak E. Priyono itu ketika pasca Mbah Kunto pulang S3 gitu ya dari Amerika kembali ke UGM itu beliau sangat sibuk sekali gitu ya, sehingga tidak banyak waktu untuk menulis, sehingga perlu dibantu oleh Pak E. Priyono ya, untuk mengumpulkan tulisan-tulisan itu, bahkan membantu Mbah Kunto untuk menghasilkan tulisan-tulisan baru. Nah, dalam kondisi sakit itu yang menulis hanya dengan satu jari telunjuk sebelah kiri itu ya, pada akhir tahun 1993 beliau menghasilkan buku puisi berjudul Daun Ma'rifat, Ma'rifat Daun. Nah, silakan buku ini sudah diterbitkan ulang ya. Silakan dicari buku ini. Buku kumpulan puisinya Mbah Kunto yang ditulis beliau dalam kondisi sakit dan sedang belajar untuk mengetik kembali. Diceritakan oleh Bu Susi ya, pemikiran tentang ilmu sosial profetik ya, salah satu unsur terpentingnya adalah etika profetik ya. Itu diceritakan oleh Bu Susi sudah difikirkan Mbah Kunto itu sejak tahun 1970-an sebagai hasil dari refleksi beliau terhadap pengalaman masa kecil beliau. Yang tadi itu ya. Itu sudah mulai 1970-an itu sudah mulai dipikirkan oleh Mbah Kunto. Ya, ketika beliau baru saja berangkat ke Amerika untuk sekolah pasca sarjana. Itu sudah mulai difikirkan, tetapi karena begitu kesibukan beliau, gagasan ini tidak dapat dikembangkan dan dituangkan dalam tulisan dalam waktu cepat. Ya. Ini juga disampaikan oleh Bu Susi, bagaimana produktivitas menulis Mbah Kunto, ya, di tengah kesibukan itu, beliau selalu menulis kata-kata kunci atau abstrak, begitu ya, yang nanti kata-kata kunci atau abstrak dalam kertas kecil-kecil itu beliau akan tampilkan di meja kerja beliau, ya.
tulisan utuhnya ya, atau artikelnya baru jadi itu bisa dalam waktu gagasan itu di kertas-kertas kecil. Kalau beliau sudah memiliki waktu, baru beliau akan tuliskan dalam lengkapnya. Nah, di tahun 1970-an itulah Mbah Kunto itu sudah memikirkan gagasan etika profetik. Apa itu etika profetik? Ya, humanisasi, liberasi, dan transendensi. Bagi yang kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Surakarta, kalau tidak tahu etika profetik itu, wah memalukan kalian. Di mana-mana di pojok kampus kita itu ada etika profetiknya Mbah Kunto. Ya. Humanisasi, liberasi, dan transendensi. Itu sudah beliau pikirkan sejak 1970-an. Ya, yang beliau maksudkan itu sebagai landaskan bangunan keilmuan Islam. Beliau itu mengimpikan atau membayangkan ya umat Islam itu memiliki perangkat ilmu pengetahuan. Ya, apa maksudnya sifatnya empirik ya? Ilmu pengetahuan itu harus menyentuh realitas. Memang benar-benar bisa menggambarkan realitas kehidupan sehari-hari kita dan apa yang harus dilakukan terhadap realitas kehidupan sehari-hari itu. Ilmu pengetahuan Islam yang basis datanya itu data lapangan. Gitu. Jadi tidak mengawang-awang. Untuk apa? Untuk memahami realitas dengan benar. Gitu. Jangan sampai kita salah melihat realitas. Kemudian aplikatif, maksudnya apa? Ya, ilmu pengetahuan Islam ini memang dapat diterapkan untuk merubah realitas, untuk melakukan transformasi, bukan semacam ilmu pengetahuan yang sifatnya intelektual game, ya, hanya untuk kesenangan intelektual saja, bukan. Memang beliau menginginkan adanya ilmu pengetahuan Islam itu yang empirik, didukung data lapangan yang empirik itu, aplikatif, dapat digunakan untuk merubah realitas kehidupan sehari-hari dan kontekstual. Sesuai dengan konteks zaman yang kita sedang hidup sekarang ini. Kita hidup dalam zaman apa toh? Mbah Kunto bicaranya dalam zaman revolusi industri 2 dan 3. Nah, untuk memahami kritik Mbah Kunto terhadap budaya industri, kita harus terlebih dahulu ya, kita harus memahami paradigma pemikiran kebudayaan beliau. Beliau Mbah Kunto ini seorang penganut paradigma strukturalisme. Ini yang penting nih. Sehingga nanti salah satu bagian penting dari bangunan pemikiran beliau, ya, kita akan membahas nanti tentang strukturalisme transendental. Ini sebagai bentuk apa upaya beliau melakukan islamisasi, ya, gitu, katakan gitulah, terhadap strukturalisme yang di ilmu linguistik itu diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure, pada ilmu antropologi diperkenalkan oleh Claudia Lévi-Strauss gitu ya. Beliau melakukan upaya gitu ya untuk menyesuaikan paradigma strukturalisme dalam kebudayaan ini sesuai dengan pandangan beliau atau pemahaman beliau terhadap Islam. Jadi ya, Kunto Wijoyo ini tidak menolak islamisasi. Ini harus ditekankan. Ya. Kalau kawan-kawan membaca paradigma Islam, ya, dalam beberapa tulisan di sana secara masif, ya, Kunto Wijoyo berbicara islamisasi. Salah satu hasil dari islamisasi yang dilakukan oleh Kunto Wijoyo adalah strukturalisme transendental. Nah, ini penting nih, ya. Jadi banyak sekali yang di luar, di berbagai forum itu menyatakan Kunto Wijoyo anti terhadap islamisasi. Pada faktualnya, Kunto Wijoyo melakukan islamisasi. Salah satu hasilnya adalah strukturalisme transendental. Jadi Kunto Wijoyo ini penganut paradigma strukturalisme. Ya. Apa itu paradigma strukturalisme? Paradigma strukturalisme itu mengandaikan seluruh unsur budaya manusia itu terikat dalam kesatuan struktur. Lawan dari strukturalisme atau antitesa dari strukturalisme adalah poststrukturalisme yang dianut oleh kalangan postmodernisme. Ya. Yang oleh Jacques Derrida itu struktur itu kan dihancurkan gitu ya, dibongkar itu ya dengan dekonstruksi. Mbah Kunto tidak menghendaki itu, ya, yang pertama.
Mbah Punto seorang strukturalis. Ya. Sebagaimana penerus Mbah Punto, ya, Prof. Edi Sri Ahimsa, Prof. Edi juga seorang strukturalis. Jadi akan aneh memang kalau di luar itu berbagai forum saya dapati, ya, penyampai Kunto Wijoyo itu seorang poststrukturalis, ya, yang hobinya suka membongkar-bongkar struktur, gitu ya. Kunto Wijoyo tidak melakukan itu, gitu ya. Beliau meyakini dalam Islam itu ada struktur tetap, gitu kan. Struktur yang baik itu seperti apa dalam paradigma strukturalisme, ya, berkaitan dengan kebudayaan. Struktur yang baik adalah di mana setiap unsur kebudayaan itu sifatnya koheren. Struktur yang baik itu, nanti sajalah misalnya nanti bisa di-share oleh yang sudah saya kirimkan itu, ya. Struktur yang baik adalah ketika setiap unsur itu sifatnya koheren. Nah, bagaimana kita tahu koherensi antar bagian struktur, ya? Jadi dalam strukturalisme, struktur budaya manusia itu terdiri dari 3 layer, gitu ya. Budaya manusia terdiri dari 3 layer. Ada yang namanya surface structure, gitu ya, layar permukaan yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya empirik, itu namanya surface structure, gitu. Saya sekilas saja harus menjelaskan ini, nanti panjang lebarnya ketika materi strukturalisme transendental. Kemudian di bawah surface structure itu ada deep structure, gitu ya. Deep structure ada berkaitan dengan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, gitu ya, norma-norma, ya, sifatnya non empirik, gitu ya, sifatnya non empirik, gagasan-gagasan. Nah, itu deep structure. Sementara bagian yang paling dalam, layer yang paling dalam, namanya innate capacity structuring. Ya. Nah, innate structuring capacity. Ya, ini layer yang paling dalam itu. Ya, jadi secara struktural budaya manusia itu terdiri dari 3 layer, gitu ya. Ada surface structure, deep structure, dan innate structuring capacity. Ya. Pak Andika, ini slide-nya belum terkirim ke saya, Pak. Disebut struktur itu koheren, ya, atau budaya itu dalam kondisi stabil ketika innate structure, deep structure. Oh iya, sabar, ya. Sedang bermasalah sepertinya yang, ya, laptop saya sedang bermasalah. Oke. Nggak apa-apa, saya cerita dulu aja, ya. Oke. Ya. Dikatakan budaya itu stabil, gitu ya. Struktur budaya itu stabil ketika, atau koheren ketika innate structure-nya, deep structure-nya, dan surface structure-nya itu koheren. Innate structure itu kemampuan suatu budaya untuk menghasilkan budaya, gitu ya, atau sumber budaya lah kita bisa katakan begitu. Ya. Nanti Mbah Kunto mengatakan sumber budaya Islam itu ya secara struktural adalah tauhid, gitu ya. Itu layer paling dalam itu, ya. Budaya-budaya yang lain kita bisa mencarinya sendiri. Nah, dikatakan koheren kalau ketiga lapisan itu koheren, gitulah. Dikatakan stabil kalau 3 lapisan itu koheren. Jadi tauhid yang sebagai innate capacity structuring, gitu ya. Kemudian deep structure sama surface structure itu memang berhubungan. Memang kita ketika mencipta budaya itu ya lapisan terdalamnya tauhid. Berangkatnya dari sana. Dan sifatnya strukturalisme itu memang paradigmanya sifatnya sinkronik. Maksudnya apa? Karena dalam strukturalisme, ya, yang dipotret adalah kondisi sekarang, gitu ya. Jadi dalam strukturalisme ini mengandaikan, ya, budaya manusia itu sifatnya evolutif perkembangannya. Jadi perubahan itu terjadi dalam kondisi yang sangat panjang sekali, ya. Tidak bisa terjadi dalam kondisi yang cepat. Oleh karena itu dalam tradisi sosiologi, ya, strukturalisme ini selalu dianggap sebagai pro status quo, ya, dan anti terhadap perubahan, sehingga selalu dipertentangkan dengan sosiologi Marxisme, ya, paradigmanya Marxisme, yang selalu menginginkan revolusi di kalangan kelas masyarakat. Tetapi di sini menarik, ya,
untuk melakukan transformasi justru harus dilakukan perubahan. Sehingga Mbah Kunto nanti juga melakukan evaluasi terhadap strukturalisme, bahwasanya perubahan struktur itu dimungkinkan secara transformatif gitu loh. Dalam jangka waktu yang bukan evolutif dalam jangka panjang, tetapi bisa dalam jangka waktu yang cepat gitu ya. Ini salah satu bentuk islamisasi beliau terhadap strukturalisme. Nah, yang beliau garis bawahi ya dalam konteks budaya sebagai struktur ya adalah proses simbolis. Nah, ini penting. Jadi yang beliau soroti adalah proses simbolis ya, yang tidak selalu berkaitan dengan proses penciptaan artefak. Mengapa beliau menyoroti proses simbolis? Karena dalam budaya industri, permasalahan utamanya itu pada proses simbolis. Bagaimana manusia memaknai dunianya dan kehidupannya. Itu yang dirusak oleh modernisasi. Sehingga beliau berangkat untuk melakukan kritik dan nanti transformasi terhadap kehidupan budaya industri ini, beliau masuknya melalui proses simbolis. Nah, proses simbolis itu ya berlangsung pada 3 komponen ya. Proses simbolis dalam budaya itu berlangsung pada 3 komponen. Pertama adalah lembaga budaya, ya. Kedua isi budaya, dan ketiga efek budaya. Nah, beliau menekankan pada proses simbolis yang direalisasikan dalam konteks budaya melalui 3 komponen. Lembaga budaya, isi budaya, dan efek budaya. Lembaga budaya adalah siapa yang melakukan proses simbolis atau siapa yang mencipta budaya. Dengan cara apa proses budaya dilakukan? Apa tujuannya dan segala macam. Ini berangkat dari subjek budaya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks budaya Islam, siapa toh yang seharusnya melakukan proses simbolis ini? Apakah pasar sebagai lembaga budaya? Apakah politik? Ataukah masjid? Nah. Sehingga nanti salah satu kritik beliau adalah masjid tanpa plus gitu ya. Masjid itu tidak bisa melakukan proses simbolis pada masa modern, sehingga kebudayaan kita rusak itu. Nah, yang seharusnya melakukan proses simbolis adalah sebagai lembaga budaya adalah masjid. Nah, dalam pemikiran Kunto Wijoyo. Kemudian isi budaya, ya. Makna apa yang ingin kita sampaikan? Makna apa yang ingin kita sampaikan? Kalau sekarang ada lagu Aisyah gitu ya, yang sudah di-cover berbagai macam penyanyi itu, sebenarnya makna budaya apa atau makna apa yang ingin disampaikan dari lagu? Mampu tidak makna itu untuk memberikan efek budaya dalam rangka menghadapi budaya industri dengan berbagai dampak buruknya. Jadi ada lembaga budaya, siapa yang melakukan proses simbolis, isi simbolnya apa, dan efeknya mau apa gitu loh. Ya. Di sini social engineer itu berawal gitu ya, bukan langsung terjun ke lapangan, tapi diawali dengan berpikir terlebih dahulu ya. Jadi istilah kerja itu tidak ada dalam pemikiran Kunto Wijoyo, selalu diawali dengan berpikir dulu ya untuk melakukan proses simbolis gitu ya. Nah, dalam pemikiran Kunto Wijoyo, ya, agar struktur itu koheren, ya, agar struktur budaya itu koheren dan tidak terjadinya perpecahan struktur ya, kontradiksi struktur. Maksudnya kontradiksi struktur itu dalam suatu masyarakat terdapat 2 jenis struktur yang berbeda yang memecah belah masyarakat itu. Seperti perbedaan struktur budaya antara masyarakat kota dengan desa. Itu strukturnya kontradiktif. Padahal kita satu masyarakat gitu maunya gitu. Struktur budaya antara kalangan atas dengan kalangan bawah itu struktur budayanya berbeda gitu ya. Maksudnya konten budayanya yang berbeda padahal kita satu masyarakat gitu ya. Nah, itu disebut dengan kontradiksi budaya oleh Kunto Wijoyo dan itu adalah masalah yang disebabkan oleh budaya industri. Bagi Kunto Wijoyo, untuk menyelesaikan kontradiksi budaya itu satu-satunya jalan yang bisa dicapai adalah dengan menjadikan agama sebagai innate structuring capacity. Agama harus menjadi sumber. Kalau dalam Islam ya, karena kita satu umat, apakah kita miskin, apakah kita kaya, apakah kita di desa, apakah kita di kota, ya penciptaan budaya itu agar strukturnya menjadi koheren, satu-satu caranya yang menjadikan Islam tauhid itu sebagai innate structuring capacity.
Sementara industrialisasi itu justru memecah dengan different untuk menghasilkan akumulasi modal yang pesat gitu ya. Nah, bagi Kunto Wijoyo ya tadi sudah saya sampaikan, strukturalismenya Kunto Wijoyo itu bukan sekedar apa yang terjadi, tetapi apa yang kita inginkan untuk terjadi. Nanti kita pada materi strukturalisme transendental akan kita bicarakan. Jadi sebagai seorang sejarawan, Kunto Wijoyo ini tidak meromantisasi masa lalu. Ya. Kunto Wijoyo menempatkan pengalaman sejarah manusia ya, itu sebagai pelajaran untuk pertama mengetahui perubahan zaman, ya, sejauh mana atau kondisi kita berubah dari masa yang lalu, ya, dengan cara mengkomparasikan antara zaman yang lalu dengan zaman yang sekarang. Dan kedua, untuk mencari titik pijak bergerak melakukan perubahan pada masa sekarang. Karena Kunto Wijoyo meyakini ya, sejarah pada masa lalu itu memiliki nilai-nilai kearifan yang dapat dipelajari dan digunakan oleh manusia untuk menghadapi kondisi kehidupannya pada masa kini. Jadi dua isu ya, fungsi sejarah dalam pemikiran Kunto Wijoyo, untuk mengetahui seberapa jauh perubahan kita dan untuk mempelajari kearifan pada masa lalu sebagai titik pijak menghadapi masa sekarang dan yang akan datang. Sehingga ketika Mbah Kunto di dalam berbagai karya beliau menyinggung sejarah, ya, yang beliau sebut dengan periode tradisional, fase tradisional, itu dimaksudkan bukan untuk meromantisasi. Dan selalu beliau tarik itu sejarah, yang ketika beliau bicara tradisional, beliau akan berbicara modern dan beliau akan bicara pasca modern. Yang menandai masuknya zaman revolusi industri ketiga, zaman informasi. Ya. Kunto Wijoyo dalam buku yang tadi saya sebutkan, Budaya dan Manusia itu, ya, beliau membedakan proses simbolik menjadi 3 periode, ya, periode tradisional, kapitalis, dan teknokratis. Ya. Teknokratis ini adalah periode pasca modern, baik modern lanjut maupun postmodernisme. Nah, dari pembacaan terhadap proses simbolis ini, ya, Kunto Wijoyo melakukan kritik terhadap budaya industri, bahwasanya industrialisasi itu sudah memecah struktur. Ya. Industrialisasi itu sudah memecah struktur dengan memisahkan antara kearifan aktual dengan kearifan simbolis. Mulai dari zaman industri inilah kita mengenal adanya intelektual di kampus yang menara gading itu dengan intelektual yang berada di tengah-tengah masyarakat. Intelektual di kampus itu kesibukannya dalam kearifan simbolis gitu ya, menulis, ya, menyampaikan hasil penelitian gitu ya, menghasilkan karya-karya simbolis gitu ya. Sementara ada intelektual yang di lapangan yang fokusnya pada kearifan aktual, ya, melakukan perubahan. Ya. Ini disebabkan oleh Kunto Wijoyo, kata Mbah Kunto, dikarenakan adanya industrialisasi yang membawa serta diferensiasi dalam masyarakat gitu ya, spesialisasi dalam masyarakat, pembagian tugas dalam masyarakat secara ketat ya, pembagian keilmuan secara ketat gitu ya, bidang keilmuan secara ketat ya, sehingga mau tidak mau akan memunculkan adanya perpecahan antara kalangan intelektual yang menandakan perpecahan struktur masyarakat ya. Sebagian yang berada di kampus-kampus ya dengan menara kearifan aktual ya. Nah, hal ini juga ditandai dengan munculnya kelas menengah perkotaan. Jadi pemikirannya Mbah Kunto ini berangkatnya dari kelas menengah perkotaan. Yang banyak beliau akan soroti adalah kelas menengah perkotaan ini ya. Sehingga nanti akan memunculkan pemikiran beliau berkaitan dengan Muslim sebagai Muslim tanpa masjid ya. Generasi Muslim tanpa masjid ya. Konteksnya adalah Muslim perkotaan gitu ya. Muslim yang hidup di tengah perkotaan yang terdiri dari kalangan intelektual, pengusaha, dan pedagang. Nah,
Kata Kunto Wijoyo, ya, kelas menengah kota ini, ya, yang terdiri dari kalangan intelektual, pengusaha, dan pedagang ini, yang sudah terpisah menjadi kalangan yang sibuk pada kearifan aktual maupun kalangan yang sibuk dengan kearifan simbolis ini, ya, orientasi kepentingannya politik dan ekonomi. Baik berada di kampus-kampus maupun berada di lapangan, ya, orientasinya adalah politik dan ekonomi. Orientasinya bukan spiritualitas. Nah, pertama itu. Kenapa? Karena budaya modern dengan industrialisasinya itu menjadikan ekonomi sebagai poin atau unsur budaya yang paling penting. Ya. Orientasinya orang melakukan proses simbolis adalah politik dan ekonomi. Dia ingin mendapatkan keuntungan ekonomi atau dia ingin mendapatkan kekuasaan. Nah, sehingga proses simbolis melalui kearifan simbolis maupun kearifan aktual ini, baik yang dilakukan di kampus-kampus Menara Gading maupun dilakukan di lapangan, ya, melahirkan budaya baru. Yang semangatnya adalah semangat untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan keuntungan politik. Sehingga kita mengenal adanya kalangan intelektual yang mengabdi kepada politikus. Nah, proses simbolis ini menghasilkan budaya baru yang dilakukan oleh kalangan intelektual pada masa kapitalis maupun teknokratis. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut mungkin di sesi-sesi ke depan, ya, berkaitan dengan pembagian ini dalam konteks dakwah Islam, ya. Nah, budaya baru yang disebut oleh Kunto Wijoyo ini adalah budaya industri. Apa itu budaya industri? Ciri khasnya non etnis, ya, sifatnya universal. Budaya itu tidak mengikat etnik, ya. Baik orang Jawa, orang Papua, orang Minang, segala macam, itu dia bisa punya budaya yang sama. Dia punya simbol-simbol yang sama. Ya. Urbanit, maksudnya budaya itu budaya perkotaan, modern, terbuka, ya, dan tidak mengenal hierarki. Maksudnya terbuka dan tidak mengenal hierarki itu, siapapun yang punya uang, dan siapapun yang punya kekuasaan, dia bisa memiliki budaya itu. Dia bisa punya simbol itu. Gitu, ya. Jadi budaya itu dibeli dengan uang dan kekuasaan, bukan dengan spiritualitas, bukan dengan intelektualitas, persi, dan segala macam. Ya. Ini disebut dengan hierarki terbuka, karena kapitalisme itu memungkinkan terjadinya mobilisasi vertikal ke atas, ya. Walaupun nanti Kunto Wijoyo mengkritik itu tidak dimungkinkan di Indonesia. Gitu, ya. Yang miskin tetap miskin, yang kaya tetap kaya. Ya. Tetapi pada teoritiknya itu dimungkinkan. Ya. Jadi kalangan bawah itu bisa jadi kalangan menengah, tetapi belum tentu dia bisa menjadi kalangan atas. Sehingga hierarkinya terbuka. Siapapun kalau kamu punya uang, punya kekuasaan, kamu bisa punya simbol-simbol tertentu. Sehingga dalam budaya industri, ya, hubungan yang terjadi antara intelektual dengan masyarakat adalah hubungan antara produsen dan konsumen. Sifatnya horizontal, bukan lagi hubungan antara patron dengan klien, gitu, ya, seperti masa tradisional. Antara raja dengan kaulo segala macam, bukan, ya, tetapi antara produsen dan konsumen. Nah, seorang intelektual adalah seorang produsen simbol, ya, masyarakat adalah seorang konsumen, ya. Sifatnya horizontal, ya. Kenapa sifatnya horizontal? Karena mekanismenya mekanisme pasar, gitu, ya. Silakan dilanjutkan, Mas Ferdi, ya. Gejala budaya baru yang dimaksud oleh Kunto Wijoyo, ya, beliau menekankannya pada selera pasar. Ya. Memang ada model budaya industri itu yang sifatnya konvensional kelas menengah, gitu, ya. Nah, seperti sepeda Brompton itu, ya, itu kan kelas menengah, gitu, ya. Ya. Kemudian selera nonkonformis juga ada sekalangan kelas menengah itu yang tidak mau ikut arus, gitu, ya. Dia membuat model budaya sendiri, ya, subculture, gitulah, dan selera populer, selera pasar. Nah, dalam pemikiran kritik beliau terhadap budaya industri, Kunto Wijoyo menyoroti secara spesifik selera pasar ini atau selera populer atau budaya populer ini, ya. Dan ini ditandai dengan munculnya seni lukis abstrak, musik eksperimental, sastra absurd yang sifatnya eksistensialis, gitu, ya, berakhir pada Albert Camus, gitu, ya. Albert Camus
hidup tidak ada apa-apanya, semua penderitaan segala macam ya gitu ya. Itu selera pasar itu ya. Atau kalau kita bicara di sini Mbak Kunto nanti menyatakan ya selera pasar ini sudah mempengaruhi umat Islam sehingga budaya Islam itu ya budaya populer gitu ya. Budaya Islam modern itu ya budaya populer Islam ternyata. Salah satunya kita dapati pada novel-novel yang bertajuk Islami gitu ya. Itu kan selera pasar berkaitan dengan jodoh, kemudian orang jatuh cinta segala macam gitulah. Percintaan gitu ya. Yang kemudian didramatisasi gitu ya. Didramatisasi sehingga kata Kunto Wijoyo ya, seni itu ya, dia lepas dari sistem sosial. Budaya itu lepas dari sistem sosial. Maksudnya apa budaya itu lepas dari sistem sosial? Karena budaya populer adalah budaya yang diproduksi dengan mekanisme pasar berdasarkan penawaran gitu ya, sosial. Masyarakat justru dikontrol oleh pasar melalui budaya populer yang diproduksi. Yang budaya yang diproduksi ini ya, menunjukkan ambisi dari kelas menengah. Apa ambisi dari kelas menengah yang dimaksud Kunto Wijoyo? Konsumtif. Jadi kritik untuk Wijoyo terhadap budaya industri ini sama persis, memiliki kesamaan dengan seperti Eric Fromm, ya, Anthony Giddens dan segala macam. Ya. Budaya yang diproduksi oleh pemodal melalui institusi-institusinya ini justru melepaskan masyarakat dari sistem sosialnya dia pada awal mulanya dengan memberikan atau memproduksi budaya-budaya yang sifatnya konsumtif yang disebut dengan budaya populer itu ya. Nah, mengapa kok budaya populer ini bisa muncul dalam masyarakat perkotaan? Ini lagi-lagi, kata Kunto Wijoyo, dikarenakan strategi dari pemodal bersama institusi politik. Ya, pada masa revolusi industri, pada masa-masa awal revolusi industri itu, ya, pekerja dari kalangan anak-anak itu sudah biasa. Gitu ya. Anak-anak umur 10, 11, 12 gitu ya. Yeah. Sudah dipekerjakan di pabrik. Dengan jam kerja kalau tidak salah itu berapa? Puluhan jam kalau tidak salah itu. Ya. Itu di bukunya Marvin Perry ya. Itu diceritakan. Ya. The History of Western Civilization kalau tidak salah judul buku itu ada 2 jilid. Ya. Nah, kemudian pemodal ketika memasuki dia pada masa pasca modernisme ya melakukan strategi baru ya dikarenakan produksi membutuhkan keahlian yang lebih baik, ya, maka usia produktif itu dimundurkan. Yang pada awalnya anak-anak umur 10, 11, 12 itu sudah dipekerjakan di pabrik dengan jam kerja yang tinggi, itu sekarang dimundurkan usia kerja itu. Ya, sekitar, nggak tahu sekarang undang-undang berapa itu untuk anak usia produktif gitu ya. Dengan mundurnya usia itu, ya, sehingga anak-anak ini diberikan proses pendidikan ya untuk memiliki kemampuan melakukan produksi di institusi-institusi ekonomi yang dimiliki pemodal dan disokong oleh institusi politik gitu ya. Pemunduran usia produktif ini menyebabkan kalangan pemuda memiliki waktu luang. Dia sibuk sekolah, bukan sibuk bekerja. Ya. Dia sekolah bukan bekerja. Dengan sekolah itulah dimungkinkan usia pemuda ini ya memiliki waktu luang untuk menikmati budaya populer yang sifatnya konsumtif. Nah, mulai dari sanalah nanti anak-anak yang sudah dibiasakan dengan budaya konsumtif karena memundurkan umur kerjanya dia, ketika dia sudah bekerja sampai nanti dia sudah menua, dia tetap akan terbawa dengan budaya konsumtif itu. Karena kata Kunto Wijoyo, ya, selera populer itu bukan berdasarkan kelas ekonomi, tetapi berdasarkan strata umur. Jadi akan ada budaya populer untuk remaja, akan ada budaya populer untuk dewasa, akan ada budaya populer untuk kalangan sudah tua-tua. Itu semuanya dipaksa untuk konsumtif. Dan penanaman sifat konsumtif itu diawali dari pemuda tadi, yang waktu produktifnya dimundurkan. Ya, untuk melakukan pendidikan dalam rangka mempersiapkan mereka nanti bekerja. Nah, kata Kunto Wijoyo, ya, selera populer itu merupakan dekadensi, vulgarisasi, dan pencemaran budaya.
dengan melakukan deformalisasi budaya. Maksudnya apa deformalisasi itu? Penolakan terhadap tradisi. Budaya-budaya tradisional yang memiliki muatan kearifan itu ya harus dideformalisasi, dibongkar, ditolak. Ya. Melalui apa? Institusi pendidikan modern. Dan institusi pendidikan modern itu justru menyebabkan masyarakat menjadi konsumtif. Sehingga terjadi penurunan kualitas budaya, pencemaran budaya, akibat industrialisasi di bidang budaya yang berkelindan dengan industrialisasi ekonomi dan industrialisasi pendidikan. Sehingga budaya-budaya tradisional yang sifatnya kolektif gitu ya, mampu menyatukan masyarakat dengan budaya yang sama. Kunto Wijoyo selalu menyoroti Barzanji gitu ya. Barzanji kata Kunto Wijoyo itu bukan sekedar spiritualitas, itu mampu menyatukan umat Islam dalam skala yang besar itu ya. Baik yang di kota maupun yang di desa itu bisa bersatu ketika acara Barzanji itu dilakukan. Nah, budaya kolektif ini hilang sekarang gitu ya. Digantikan dengan budaya yang sifatnya individual dan komersil. Semua orang sekarang bisa mendengarkan lagu secara individual, tidak harus terlibat dengan komunitas sosial. Menghidupkan YouTube, kemudian dia pakai headset, dia dengarkan itu lagu. Dia konsumsi secara individual. Yang beberapa hal sifatnya komersil gitu ya. Harus membayar, harus beli paket data, segala macam. Nah, budaya semacam itu justru merusak tenunan tradisi masa lalu yang budaya itu sifatnya kolektif. Nah, sudah individual, tidak ada spiritualitas lagi. Nah, gitu. Nah, ini poin-poin kunci dari pemikiran Mbah Kunto itu dalam grafik gitu ya. Nah, akibat dari budaya industri itu dalam kehidupan kota modern adalah munculnya penguangan masyarakat. Nah, munculnya penguangan masyarakat. Yakni masyarakat relasi sosialnya yang sifatnya kontraktual. Jadi masyarakat itu menjalin relasi sosial, kalau dalam sosiologi disebut dengan jenis relasi sosial tipe ketiga gitu ya. Dia bukan bagian dari keluarga, bukan bagian dari tetangga, tetapi orang jauh gitu. Kita menjalin relasi dengan dia bukan tetangga kita, bukan keluarga kita, ya. Kita jalin relasi dengan dia secara kontraktual, ya. Atas dasar apa? Keuntungan ekonomi. Jadi budaya industri yang konsumtif itu, ya, menyebabkan terjadinya transformasi relasi sosial yang awalnya kolektif, ya, organik begitu ya, menjadi relasi sosial yang sifatnya kontraktual, penguangan masyarakat, yang ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi sosial di perkotaan yang sifatnya kontraktual. Ada kartu anggota, ada ADART-nya, ada sanksi, segala macam. Ya. Kemudian ada reward-rewardnya, nah gitu ya. Kalau menjabat ini nanti dapat sekian, menjabat ini dapat sekian, menjabat ini mau mengambil tanggung jawab ini dia akan memiliki kesempatan ini, nah gitu ya. Jadi ada kontraktualnya. Saya diberikan tugas, saya dikasih tanggung jawab, saya dapat apa? Itu loh. Nah, itu ciri khas kehidupan kota modern yang digerakkan budaya industri. Sehingga kata Kunto Wijoyo, orang kota itu organization man gitu ya. Dia tidak punya otonomi diri, dia terikat dengan struktur industri itu ya. Masyarakat industri itu. Sehingga di perumahan-perumahan modern ya, keguyupan itu yang secara organik dipelihara dalam struktur sosial tradisional hilang. Siapa toh yang menjadi sekarang ketua paguyupan? Nggak ada. Kenapa? Relasi sosialnya kontraktual. Saya mau jadi ketua dengan tanggung jawab sekian itu, saya dapat apa? Gitu. Oh, tidak ada namanya kerja ikhlas, kerja tanpa pamrih, itu tidak ada lagi. Ya. Mengapa begitu ya? Karena kata Kunto Wijoyo, orang hidup di kota itu motifnya ekonomi.
Orang menentukan di mana dia tinggal, kesempatan ekonomi yang ingin dia tuju. Jadi orang memilih di mana dia tinggal, ya, di mana dia bermukim, di mana dia hidup, itu berdasarkan kesempatan ekonomi. Di mana dia bisa menjalin relasi kontraktual yang keuntungannya tinggi, kesempatan relasi kontraktualnya tinggi, dia akan pilih kota itu. Menyedihkan ya, itu sudah waktu produktif dimundurkan, diberikan pendidikan yang sifatnya aplikatif untuk dunia industri. Setelah dia lama-lama sekolah, dia milih tempat tinggal di mana dia bisa mendapatkan keuntungan materi tinggi, kesempatan relasi sosial kontraktualnya tinggi. Sehingga kata Kunto Wijoyo, sekarang orang tidak lagi bilang saya hidup di kota, tapi saya tinggal di kota. Saya di kota ini cuma untuk bekerja, gitu loh. Motif utamanya bekerja. Motif utamanya bekerja. Oh ini implikasi sosialnya dahsyat sekali ya. Dari kita jauh dari kerabat, jauh dari keluarga besar, segala macam. Sehingga ketika kita jauh dari siapa-siapa di kota ini ya, individualisme secara organik muncul dia. Ya. Satu sisi kita berhubungan dengan orang lain secara kontraktual, ya. Sementara keluarga kita jauh di kampung-kampung atau di kota-kota yang lain, ya individualisme secara tidak sadar muncul. Sehingga masyarakat seperti ini, kata Kunto Wijoyo itu, masyarakat yang dia tidak mau bermasyarakat, ya karena bermasyarakat secara guyup itu ya tidak ada kontraktual yang menguntungkan, tidak mau mengambil tanggung jawab dengan itu, dan tidak mau saling bergantung. Tidak mau saling bergantung. Kita seakan-akan nanti ada tanggaku yang nolong, itu pas sekali pikiran, gitu loh. Ya. Oh dia mau nolong saya pasti karena dia punya mencari keuntungan dari saya, begitu. Ini kan gambar-gambar masyarakat kota yang dimekanisasi hidupnya, gitu ya. Kita lanjutkan. Nah ini adalah dampak-dampak budaya industri menurut Kunto Wijoyo. Universalisme budaya itu yang menyebabkan manusia terlepas dari akar budayanya sendiri dengan beranggapan kalau kita jadi orang modern, menganut budaya modern, kita ini jadi orang hebat gitu ya. Individualisme terlepas dari masyarakat, kemudian dehumanisasi dengan cara melakukan teknologisasi masyarakat. Ya masyarakat itu diatur dengan teknologi secara mekanik. Contohnya pakai fingerprint, telat 1 menit potong gaji sekian, telat 1 menit nggak boleh masuk segala macam. Nah, gitu. Itu kan dimekanisasi oleh teknologi kita itu ya. Teknologisasi masyarakat itu maksudnya, atau bahasa lain teknisifikasi masyarakat, teknologi itu mengatur masyarakat. Bukan teknologi itu dihadirkan untuk kepentingan seluruh masyarakat, tetapi teknologi itu digunakan untuk mengatur masyarakat dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan pemodal maupun untuk mendisiplinkan masyarakat dalam rangka untuk kepatuhannya terhadap pemerintah. Itu namanya teknologisasi masyarakat. Yang dilakukan dengan cara saintifikasi ya. Behaviorism segala macam itu permainan reward and punishment itu ditekan terus gitu ya. Nah, hasil akhirnya apa? Keterasingan. Manusia itu merasa tidak berdaya dan tidak bermakna hidupnya. Ya, dia bangun pagi subuh, kemudian sebelum subuh dia harus ke stasiun naik KRL, dia sholat subuhnya di atas KRL, kemudian dia dari stasiun itu dia harus mengejar moda transportasi umum, harus masuk kantor jam 8 teng, kalau tidak bos yang ngamuk-ngamuk, potong gaji segala. Itu mekanisasi untuk manusia. Dia tidak punya lagi kebebasan memilih aku mau apa, gitu. Tetapi dipaksa oleh kekuatan di luar dirinya, dia harus melakukan sesuatu, kalau tidak keuntungan ekonominya lepas. Kemudian kritik yang lain adalah kelas sosial itu tertutup, kata Kunto Wijoyo. Sekeras apapun orang bekerja, dia tidak mungkin menjadi orang ekonomi atas. Kelas sosial atas itu tertutup. Tidak mungkin seorang buruh tiba-tiba dia akan menjadi seorang triliuner, itu tidak bisa itu. Itu sudah diatur dalam budaya industri, siapa yang menjadi kelas atas itu sudah diatur, nggak bisa orang bawa ke atas sebesar apapun dia kerja, mentok menjadi kelas menengah. Ketika orang sudah menjadi kelas menengah, kelas inilah yang dilinabobokkan oleh pemodal dan politisi. Dengan cara apa? Memberikan pelayanan publik yang baik untuk kalangan kelas menengah ini.
khususnya dalam hal pendidikan. Mengapa? Karena di masa teknokratik, ya, nanti kita akan bicara pemikiran teknokratiknya Kunto Wijoyo, negara dijalankan oleh orang-orang berpendidikan, gitu. Kelas menengah menjadi tenaga kerja yang diincar, gitu ya. Sementara kelas bawah ya dibiarkan gitu saja, tidak diberikan pelayanan memadai segala. Kelas bawah silahkan kamu survival of the fittest. Kalau kamu berhasil sampai ke kelas menengah, kamu akan dilayani. Tetapi kelas menengah ini sebesar apapun kinerjanya tidak bisa dari kelas atas. Inilah kata Kunto Wijoyo, disinilah letaknya manipulasi dari kapitalisme. Yang awalnya kapitalisme ini katanya membuka struktur sosial, semua orang bisa melakukan mobilisasi vertikal dari bawah sampai atas, ternyata nggak bisa. Atas itu hanya untuk segelintir orang pemodal besar saja. Bahkan politikus pun dia harus berada di bawah itu. Diperalat dia. Silakan dilanjutkan, Mas Ferdi. Nah, lalu bagaimana dengan gerakan budaya agama, khususnya gerakan umat Islam dalam hal kebudayaan di perkotaan? Nah, ini sekilas saja, nanti akan kita jabarkan pada sesi-sesi selanjutnya. Nah, ini ada diagram yang disampaikan oleh Mbah Kunto, ya. Pada tradisi, pada zaman tradisional dulu, budaya tradisional, ya, yang kalangan tradisional dengan kalangan awam itu ada budaya Islam yang sifatnya emosional, seperti Barzanji, diikuti semua masyarakat, gitu ya. Budaya yang merekatkan seluruh lapisan umat Islam, sifatnya emosional. Saya menjadi bagian dari umat yang besar, yang muatannya spiritual, gitu ya. Kemudian ada juga budaya tradisional yang mengikat kalangan virtuasi, kalangan elit, yang sifatnya esoterik, ini seperti persaudaraan sufi, ya, torikot, yang ke acara-acara keagamaan atau budaya-budaya keagamaannya hanya diikuti oleh segelintir orang yang sudah mengalami pendidikan khusus, gitu ya. Nah, yang disesalkan oleh Kunto Wijoyo ketika memasuki budaya modern, ya, gerakan umat Islam di bidang kebudayaan pertama justru menghasilkan pemiskinan simbol, pemiskinan budaya, ya, dengan seenaknya menyingkirkan budaya tradisional maupun dengan seenaknya menggunakan senjata tahayul bid'ah khurafat itu untuk menghabisi budaya-budaya yang muatannya spiritual. Mbah Kunto ini kan orang Muhammadiyah, tetapi beliau sebagai seorang budayawan di Muhammadiyah ini luar biasa. Ya. Jangan sampai gerakan modernis itu justru memiskinkan simbol. Yang tradisi kita tolak semua. Dengan dalil tahayul bid'ah khurafat. Sampai sekarang masih dilakukan oleh banyak saudara muslim kita dari berbagai gerakan. Ya. Ketika budaya tradisional itu ditolak, kita nggak punya apa-apa. Miskin budaya kita. Ketika kita miskin budaya, kita justru melakukan pengkayaan budaya dengan memanfaatkan budaya industri. Dengan memanfaatkan budaya populer. Dengan kata Kunto Wijoyo yang justru dilakukan kalangan modernis yang di perkotaan itu, ya, mencipta budaya modern Islam yang berarti budaya Islam populer. Budaya Islam yang mengikuti pasar. Ya, kalau kita sekarang katakan secara belak-belakan munculnya fenomena ustadz seleb, ya. Siapa yang menjadi ustadz, siapa yang bisa masuk televisi, siapa yang mendapatkan rating bagus karena selera pasar. Oh, ibu-ibu pengennya ustadz yang begini. Muslimah yang muda-muda maunya ustadz yang begini. Yang alay-alay maunya ustadz yang begini. Ya begitu. Justru budaya Islam populer yang muncul. Dan di sini yang patut disesalkan, kata Kunto Wijoyo, lembaga dakwah itu justru sebagai agen pemasaran simbol agama yang sifatnya populer tadi itu. Bukan melakukan transformasi budaya, bukan melakukan transformasi sosial, justru menjadi perpanjangan tangan dari industrialisasi. Sebagai agen-agen pemasaran simbol-simbol agama yang sifatnya populer. Pakailah jilbab ini, ini nanti ceritanya panjang ini. Pakailah jilbab ini dikaitkan dengan nilai simboliknya seorang artis hijrah ini, sehingga harganya naik sekali, tinggi sekali. Dan kata Kunto Wijoyo, ini semua disebabkan karena kita ini bingung.
Kita ini mengalami kebingungan dalam arus modernisasi yang begitu cepat ini. Kita ini bingung. Sehingga kalangan perkotaan ini selalu dalam kebingungannya itu menyalah-nyalahkan kalangan konservatif. Kalangan tradisionalis. Selalu disalah-salahkan tuh. Sebenarnya bingung itu. Mau ngapain kita? Dalam kondisi budaya industri yang demikian, ya, di mana terjadi penguangan masyarakat, dilanjutkan slide-nya, slide ke-4, ya, terjadinya penguangan masyarakat yang didukung dengan teknologisasi masyarakat, ya, kata Kunto Wijoyo, jalan keluarnya itu cuma 2 dalam hal strategi kebudayaan. Pertama, universalisasi, kita butuh simbol-simbol budaya yang sama, yang ini melampaui kelas ekonomi politik, ya. Dan transendensi. Simbol-simbol budaya itu harus bermuatan spiritualitas. Jadi, bagaimana kita memproduksi budaya, jangan melakukan diferensiasi simbol budaya. Kata Kunto Wijoyo, jangan membuat gerakan keagamaan itu hanya menggarap satu kelas ekonomi saja dengan simbol budaya yang khas. Tidak. Karena ini satu umat nih, harus punya simbol yang sama. Spiritualitasnya sama. Tidak boleh ada pembedaan antara budaya kota, budaya desa, budaya orang miskin, budaya orang kaya, tidak. Simbolnya sama. Apa makna simbolnya? Spiritualitasnya sama. Nah, kalau kita melihat strateginya Kunto Wijoyo ini, beliau terpengaruh oleh pemikiran Roger Garreau. Dan itu beliau akui di dalam buku Paradigma Islam maupun dalam buku Islam sebagai Ilmu. Beliau terpengaruh dengan Roger Garreau. Ya. Kata Roger Garreau, akar masalahnya umat Islam itu 2. Ya. Pertama, positivisme yang membawa pada ateisme. Kedua, kapitalisme yang membawa pada individualisme. Ya. Bagaimana cara melawan kapitalisme yang membawa pada individualisme adalah dengan ummah. Mengikat kembali seluruh lapisan sosial umat Islam sebagai satu kesatuan umat. Bahasanya Kunto Wijoyo di sini universalisasi, simbol. Yang kedua, bagaimana cara melawan positivisme yang berakhir dengan ateisme, dengan transendensi. Beliau menggunakan istilah yang sama. Sehingga umat Islam harus aktif dalam melakukan simbol-simbol, yang melakukan proses simbolisasi yang berarti adalah melakukan proses perubahan kehidupan yang di tengah perkotaan yang digerakkan oleh budaya industri ini, ya. Harus aktif, bukan menjadi penonton, bukan pasif, harus aktif, bergerak, ya, nyemplung itu di dalam realitas, ya. Pemikiran ini beliau terinspirasi dari seorang pemikir Muslim dari Pakistan, ya, Muhammad Iqbal. Ya. Jadi pemikiran Kunto Wijoyo secara keseluruhan itu beliau terinspirasi dari Muhammad Iqbal. Ya, kita harus aktif, ya, ego manusia itu harus aktif. Kemudian kedua adalah Roger Garreau dengan universalisasi dan transendensi. Kira-kira begitu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pertama ini dari rangkaian materi Sekolah Profetik. Demikian Mas Aziz. Allahu a'lam bishawab. Oke Pak, baik. Oke teman-teman, ini dilanjut pertanyaan saja. Silahkan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kepada pemateri kita, silahkan tulis di kolom chat dengan format nama, instansi, lanjut asal. Silahkan. Karena waktunya sudah mepet, pertanyaan akan dibatasi 2 pertanyaan saja ya Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas, alhamdulillah sehat. Terima kasih atas penjelasan Ustaz. Saya melihat kritik budaya industri Pak Kunto ini relevan untuk menjawab tantangan ekologi yang kita hadapi sekarang ini, karena emang seperti yang kita ketahui kan emang ekologi, problem climate change itu kan emang berangkat dari industrialisasi dan sifat konsumerisme dari kalangan masyarakat kita. Nah, kata Pak Andika tadi kan perlu ada kontekstualisasi dari gagasan yang disampaikan oleh Kunto Wijoyo. Nah, menurut Bapak, bagaimana kita mengkontekstualisasikan kritik budaya industri ini dalam permasalahan ekologi yang kita hadapi di era sekarang? Mungkin
Terima kasih. Itu yang pertanyaan saya, Pak. Ya. Terima kasih Ustadz Khalid. Saya langsung tanggapi ya. Iya, Pak. Mas Aziz Monggo. ya, nah, Mbah Kunto Wijoyo itu tidak secara spesifik berbicara kerusakan ekologi. Nah, beliau dalam buku Budaya dan Manusia ini beberapa kali mengutip Erich Fromm. Ya, silakan kawan-kawan baca bukunya Erich Fromm. Jadi pemikirannya Mbah Kunto ini dalam konteks kritik budaya itu memiliki kesejajaran dengan Erich Fromm. Nah, kenapa yang disasar tidak kerusakan ekologi, tetapi yang disasar adalah kerusakan manusia secara komunal dan individual dalam lingkup masyarakat maupun personal gitu ya. Karena kalau manusia tidak beres, ekologi juga tidak akan beres. Jadi awal mula yang harus dilakukan terhadap menghadapi krisis kebudayaan industri ini adalah berfokus pada manusia. Sehingga etika profetiknya Mbah Kunto itu kan berfokusnya pada manusia dulu. Ketika manusia ini beres, baik secara individual maupun secara komunal, masalah ekologi bisa ditangani. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, pemikiran Mbah Kunto ini ya, berkaitan dengan kritik beliau terhadap budaya industri, ya, sampai sekarang menjadi relevan karena kita secara dominan ya masih berada di dalam sistem alam budaya Barat, ya, baik modernisme maupun postmodernisme, ya. Baik yang satu moda ekonominya kapitalisme produksi maupun kapitalisme konsumsi, ya. Contohnya apa? Ya, kita masih selalu mendengung-dengungkan revolusi industri 4.0. Serial revolusi industri 1, 2, 3, 4, ya itu berangkat dari industrialisasi Barat. Yang motifnya adalah motif ekonomi, bukan motif mencari pencerahan spiritual. Jadi kita tidak akan menemukan apapun di dalam revolusi industri selain keuntungan ekonomi dan kekuasaan politik. Itu yang dikritik oleh Ustadz Adian dan ustadz-ustadz yang lain. Kita sibuk-sibuk sekolah ya ujung-ujungnya cuma untuk nyari duit. Gitu. Ya karena di dalam budaya industri ya institusi pendidikan itu sebagai salah satu bagian untuk menggerakkan industrialisasi dalam rangka untuk akumulasi modalnya kalangan pemodal itu. Sehingga mau tidak mau ya kita sekolah dari PAUD sampai nanti perguruan tinggi S1, S2, S3 ya ujung-ujungnya untuk menjadi pekerja yang handal. Motifnya ekonomi, motifnya kekuasaan politik. Kita tidak akan menemukan apapun dari secara revolusi industri 1, 2, 3, 4 selain itu. Tidak ada transendensi di sana. Tidak ada spiritualitas di sana. Tetapi ini menariknya dan memiliki kesejajaran Erich Fromm ya. Mbah Kunto itu tidak menghendaki umat Islam kembali ke masa lalu dengan menerapkan budaya tradisional. Nah, ini menariknya Mbah Kunto di sana. Sejak keberlangsungan sejarah ke arah depan itu sebuah keniscayaan. Untuk menghadapi industrialisasi dengan berbagai dampaknya, cara kita bukan mundur ke belakang dengan meromantisasi masa lalu. Tetapi bagaimana kita mampu menundukkan industrialisasi ini. Nah, ini saya nyambung ke pertanyaannya Mas Yogi Gustaman. Ya. Jadi solusi yang diberikan Kunto Wijoyo dengan seluruh bangunan pemikiran beliau, yang salah satu bagiannya adalah ilmu sosial profetik, ya. Bagaimana umat Islam ini menguasai industrialisasi. Dengan apa? Dengan universalismenya dan dengan transendensinya. Dengan keumatannya dan dengan spiritualitasnya. Jadi bukan mundur ke belakang dengan menggunakan moda ekonomi tradisional itu ya. Kita terus maju ini, tetapi kita rebut industrialisasi itu. Nah, gampang saja. Apakah kita sudah merebut industrialisasi? Kita punya pabrik berapa sekarang? Kita punya media besar berapa? Kita punya lab-lab untuk kecerdasan buatan berapa? Apakah kita sudah bisa merebut industrialisasi? Bagaimana cara pengaplikasiannya ini bertahap. Nah, karena kita baru berbicara satu bagian kecil dari pemikirannya Mbah Kunto gitu. Nanti
bagaimana cara mentransformasi realitas dengan ilmu sosial profetik segala macam, nanti kita akan bicarakan di sesi-sesi selanjutnya. Kira-kira begitu Ustadz Khalid dan Mas Yogi Bustaman ya. Nah, saya lanjut saja ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Irfan Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita mengatasi itu? Apakah dari individu dulu, apa dari regulasi? Usia kerja itu kan dalam persepsi kita sekarang, kalau kita sudah selesai, pendidikan itu sudah selesai, kita kerja. Padahal dalam Islam, ketika kita sudah akil balik, kita sudah dibebani tanggung jawab. Akil balik itu kan 2 syaratnya. Ya. Tubuh kita sudah balik, ya, ditandai dengan beberapa perubahan secara biologis, suara, kemudian reproduksi segala macam, dan akal sudah balik ya. Sehingga dalam Islam usia akil balik itu sudah memiliki tanggung jawab. Dia sudah mulai bisa dilibatkan dalam masyarakat. Nah, kalau sekarang kita bekerja konteksnya adalah setelah selesai kuliah, kemudian bekerja adalah konteksnya selalu menghasilkan ekonomi, itu yang dilakukan kapitalisme dengan budaya industrinya dia. Sementara dalam Islam ketika sudah akil balik, dia sudah bisa diberikan beban tanggung jawab. Dia kan sudah statusnya mukallaf. Dia punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Sudah dibebani syariat dia. Nah, bekerja ini harus dipahami yang lain. Bukan bekerja yang konteksnya ekonomi. Tapi bekerja dalam konteks mengambil peran di masyarakat. Kalau anak-anak baru akil balik itu kemudian dia menjadi remaja masjid, dia aktif di masjid, menghidup dengan berbagai program masjid. Ya dalam konteks Islam dia bekerja, dia berperan itu. Sehingga bagaimana agar budaya konsumtif itu tidak menyerang pemuda-pemuda kita, ya berikan dia peran. Ketika sudah akil balik, berikan peran. Bagaimana cara memberikan peran itu? Disitulah fungsinya masjid sebagai lembaga budaya yang dimaksud oleh Kunto Wijoyo. Hanya masjid yang mampu melakukan itu. Bukan ujuk-ujuk anak baru akil balik dia disuruh ke pasar, kemudian dia berjualan. Enggak begitu. Di masjid dia mengambil peran sosial. Di masjid dia mengambil peran peradaban. Mulai belajarnya di sana. Sehingga marilah kawan-kawan SID Institut dengan kawan-kawan yang lain, kita buat wacana gitu loh ya. Jadi remaja masjid itu keren gitu loh. Kita jadikan itu sebagai tren. Coba lihat sekarang nih ya, fenomena kaderisasi masjid kita ya. Ketika usia PAUD, TK, awal-awal SD, ya belajar Al-Qur'annya di masjid toh, TPQ itu ya. Begitu selesai TPQ, begitu sudah bisa baca Quran, hilang dia dari masjid. Usia SMP, SMA itu hilang. Berapa banyak sekarang masjid punya remaja masjid yang handal? Nggak banyak. Nah, padahal usia itu usia krusial untuk diserang oleh budaya industri, untuk memperkenalkan gaya hidup konsumtif. Ketika dia hilang dari masjid, dia kemudian kuliah segala macam, dia bekerja, kemudian dia kembali ke masjidnya langsung menjadi takmir. Kadung tidak ada yang mau jadi takmir, dia terpaksa jadi takmir. Ada waktu yang dia hilang dari masjid. Nah, ini menjadi tugas kita bersama. Nanti kita akan bicarakan panjang lebar di kesempatan yang lain. Nah, terkait dengan pertanyaan Mas Grinda Komara ya, kita mencermati perkembangan hari ini Islam menjadi menjamur dalam komersialisasi di Indonesia. Saya masih tidak mengerti mana yang boleh dan mana tidak boleh dalam kapitalisasi budaya Islam. Contoh paling baik, ini memang agak susah ya. Contoh paling mudah ya, kita melakukan proses simbolis itu niatnya apa? Apa niatnya menguasai pasar untuk akumulasi modal? Niatnya apa? Apa niatnya untuk rebutan jamaah? Ya. Merebut jamaah itu juga menjadi salah satu mode konsumtif loh ya. Perang-perangan antar umat Islam merebutkan jamaah. Itu kan berangkat dari semangat survival of the fittest dan kapitalisme.
merebutan musola, ya. Banyak hal. Nanti kita mungkin sesi kedua apa sesi ketiga kita akan bahas lebih lanjut pertanyaan dari Mas Brinda kemarin. Kita sampaikan dulu kira-kira begitu. Ya. Ini Mas Dimas Prabu, satu lagi ya. Iya, Pak. Melihat konsep perusahaan atau korporasi atau usaha bagaimana seharusnya. Nah, ya ini nanti menjadi pembahasan materi kita yang terakhir, musyarakah berbasis masjid. Bagaimana umat Islam ini bisa menguasai industrialisasi basisnya masjid. Ya, bukan seperti kapitalisme, ya siapa yang punya modal dia menguasai ekonomi secara individual atau dengan kelompok kecilnya, bukan juga dengan Marxisme yang berujung pada komunisme secara politis ya, semuanya dimiliki oleh negara melalui perangkat biro partai. Tidak, dalam Islam industrialisasi itu dikontrolnya oleh masjid dan sifatnya wakaf. Nah, nanti kita akan bicarakan itu, Mas Prabu, yaitu materi-materi terakhir kalau tidak salah. Nah, kira-kira begitu ya yang bisa kita bicarakan pada sesi yang pertama ini. Nah, saya mohon maaf karena terjadi beberapa kendala teknis tadi, ya semoga tidak terjadi kembali di sesi-sesi selanjutnya sehingga waktu kita bisa kita optimalkan untuk menyampaikan materi dan berdiskusi. Dari saya demikian, Allahu a'lam bishawab, billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, terima kasih, materi yang sangat baik, sangat padat. Terima kasih buat teman-teman yang telah bergabung. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf atas kesalahan baik lisan dan perbuatan saya. Semoga apa yang disampaikan materi pada hari ini bisa menjadi amal baik beliau, pemateri Pak Andika, dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.